Oh, ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksinya bahwa memilikimu ada. Dan terletakkan yang pertama dari tradisi sendiri, yang kedua ada istana Delia, kemudian ada psikolog, kemudian tenaga ahlian. Ini kami menggunakan alur merdeka di mana yang itu mulai dari diri, kemudian itu eksplorasi konsep yaitu ruang kolaborasi. Selanjutnya di sini ada dimulai dari M. Yang pertama adalah apa langkah pertama dalam mengidentifikasi masalah dalam kebijakan publik. Teman-teman ada yang tahu terkait dengan pertanyaan nomor 1, apa langkah pertama dalam mengidentifikasi masalah dalam kebijakan publik? Oke, baik, mungkin teman-teman saya bisa jelaskan. Yang pertama itu adalah langkah pertama mengamati kondisi sosial, ekonomi, dan politik untuk menemukan masalah yang memerlukan intervensi kebijakan. Kemudian untuk yang kedua dibacakan oleh saudara Ivana Septilia. Di sini saya menjelaskan mengapa isu kebijakan publik ini sangat penting untuk dicermati. Pertama sangat penting yaitu dari awal dari kebijakan publik ini, yang isu kebijakan sering kali menjadi titik awal bagi pemerintah untuk pembentukan kebijakan publik, dan di mana melalui proses demokrasi yaitu penanganan isu kebijakan cenderung proses demokrasi dalam suatu sistem politik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ivana Septilia. Yang ketiga akan disampaikan oleh saudara Nazla. Pertanyaan ketiga yaitu apakah penyimpangan dalam distribusi kekuasaan dapat mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan? Sebelumnya teman-teman ada yang tahu belum tentang kebijakan distribusi? Nah, baik, jika belum tahu di sini itu ketimpangan distribusi kekuasaan dapat menyebabkan kebijakan lebih menguntungkan bagi seperti elit politik dan kelompok masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan yang kurang inklusif, kurang efektif dalam menjawab kebutuhan publik serta meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Nazla Maria. Kemudian untuk yang keempat akan disampaikan oleh saudara Gadis Francisca sendiri. Bagaimana proses dinamika politik dan sosial mempengaruhi penentu isu yang nasional berkaitan dengan kebijakan. Untuk dinamika politik dan sosial seperti tekanan dari kelompok orang yang media dan opini publik dapat mempengaruhi keputusan tentang isu mana yang diangkat dalam agenda kebijakan. Nah, proses ini seringkali mengakibatkan negosiasi dan kompromi. Baik, terima kasih kepada saudara Gadis Francisca sendiri. Nah, kemudian teman-teman bicara tentang tema yang sudah saya sampaikan pada hari ini adalah isu kebijakan publik, konsep dan realita dalam konteks politik. Kita masuk ke R ataupun ruang kolaborasi atau ruang diskusi, sehingga teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan tema yang kami sampaikan, ada yang ingin bertanya? Baik, pada saudara San kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Sandika Sinarbella. Saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan materi yang telah saudara dan saudara paparkan. Pertanyaan saya itu adalah, apa contoh kebijakan publik yang mengalami hambatan dalam implementasinya akibat dinamika politik? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kami ucapkan kepada saudara Sandika ya, Sandika Sinarbella atas pertanyaan
terkait dengan isu kebijakan publik. Nah, di sini nanti jawaban dari pertanyaan saudara Samikael akan kita dijawab langsung sama saudara Nazla Aulia. Pada saudara Nazla Aulia kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaan saudara Samikael. Di sini pertanyaannya, apa contoh kebijakan publik yang mengalami hambatan dalam implementasi akibat dinamika pandemi? Yaitu yang pertama, program jaminan kesehatan nasional atau JKN sering mengalami kendala karena keterbatasan anggaran dan tarik-menarik kementerian politik. Yang kedua, kebijakan penghapusan tenaga honorer di Indonesia menghadapi tantangan dari berbagai pihak. Baik, bagaimana saudara Samikael, apakah cukup jelas apa yang disampaikan sama kelompok? Baiklah, terima kasih jawabannya dapat saya terima. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman. Ada yang ingin menanggapi lagi atau memberikan pertanyaan? Oke, saya rasa cukup teman-teman. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Jika ada kesalahan perkataan dan perbuatan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.